Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menguraikan resume materi yang telah saya catat berdasarkan pemateri-pemateri yang hadir pada PKKMB Sagera hari pertama ini. Yang pertama adalah dari Bapak Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Beliau memaparkan 3 hal, yakni tentang tantangan global Indonesia saat ini dan masa depan, dan terakhir pesan untuk maba Universitas Trunojoyo Madura. Yang pertama, tantangan global saat ini yang menyangkut konflik geopolitik atau keamanan global seperti perang Israel-Palestina, Israel-Iran, Thailand, Kamboja, dan lain-lain. Lalu ada konflik geoekonomi, perang dagang, perang tarif antara US dan China. Juga tidak hanya sebatas konflik geopolitik dan konflik geoekonomi, tapi juga permasalahan yang timbul karena riset pada tahun 2050 mengatakan akan ada 10 miliar manusia yang akan hidup di bumi ini. Padahal kita bisa melihat krisis iklim itu nyata di bumi ini yang mengakibatkan kekeringan, gagal panen, dan sebagainya yang merugikan manusia itu sendiri. Sedangkan nanti tanggungan manusia pada 2050 lebih banyak dan pastinya membutuhkan sumber daya yang lebih banyak. Lalu dalam materinya Bapak AHY mengatakan bahwa ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah food, yang ketiga adalah energi, yang ketiga adalah water. Ini semua ada dalam krisis. Lalu karena krisis ini, setiap negara pasti mempunyai keinginan untuk memenuhi hajatnya, karena pasti akan timbul adanya kompetisi yang bisa berakhir pada konflik. Berlanjut, selanjutnya adalah tentang disrupsi yang terjadi di teknologi dan pekerjaan. Memang dari materinya ada 170 juta pekerjaan baru, dan tetapi ada 92 juta pekerjaan yang hilang. Dalam hal ini beliau menekankan bahwa teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dinafikan, tapi beliau berharap kita harus tetap terus belajar dan optimis untuk memanfaatkan teknologi. Lalu berlanjut tentang bagaimana dengan kita Indonesia. Indonesia memiliki SDA, sumber daya alam, yang banyak. Lalu pemerintah juga mencanangkan dalam Asta-Citanya mencanangkan hilirisasi swasembada pangan, air, energi, dan lain-lain. Lalu dalam peringkat dunia, Indonesia di dalam ekonomi dunia nomor 16 di dunia dengan pendapatan per kapita $4.780 Amerika, dengan indeks pembangunan manusia jika di ASEAN itu tengah-tengah. Cita-cita Indonesia emas adalah jika kita bisa mencapai 23 sampai 30.300 US dollar per kapita atau setara dengan 80% kelas menengah. Baiklah, selanjutnya adalah pesan untuk mahasiswa UTM atau mahasiswa baru Universitas Trunojoyo Madura. Satu saja saya kutip, yaitu capacity and integrity. Selanjutnya adalah sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan dari Satgas PPKPT. Toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat sehingga membuat individu yang terlibat di dalamnya merasa tidak bahagia, direndahkan, mengalami ketidakadilan, bahkan berakhir kekerasan. Lalu berlanjut materi yang ketiga, Golden Wish to Champion dari Bapak Khalilur Rahman atau Kepala Unit Usaha PT Pegadaian. Beliau mencanangkan 5 kunci untuk sukses. 1. Temukan why kamu sejak awal. Hidup tanpa arah itu seperti kapal tanpa kompas. Kuasai diri bukan hanya ilmu. Skill akademik penting, tapi karakter dan mindset jauh lebih mahal harganya. Bangun jaringan sejak dini. Sukses tidak hanya ditentukan oleh apa yang kamu tahu, tapi juga siapa yang kenal dan siapa yang mengenalmu. Berani mencoba, gagal itu bonus. Doa, restu, dan konsisten. Yang keempat, meniti tangga kesuksesan dari Bapak Muhammad Umam Fawaid, pengusaha atau investor asal Madura. Beliau berkata kuncinya adalah disiplin dan doa restu orang tua untuk menjadi sukses. Saya Yosi Ardika Saputra, terima kasih telah menonton.